Berbicara mengenai apatisme politik tentu sudah tidak asing di benak kita. Bahkan sering kita lihat dan kita dengar, apatisme di masyarakat Indonesia masih sangat tinggi tingkatnya. Menurut data kualifikasi politik, persentase apatisme di masyarakat Indonesia itu mencapai 95%, yang dimana hal tersebut dapat mengancam kestabilitasan dalam politik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bunga Romarta Simanungkalit. Saya merupakan pembicara pertama dari tim pemerintah. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya memberikan 3 alasan penting mengapa saya menyetujui mosi kita pada pagi hari ini yang mengangkat bahwa apatis dalam politik itu merupakan sikap yang tidak bermoral. Yang pertama, apatis ini dapat menyebabkan rasa nasionalisme di masyarakat Indonesia itu merendah. Yang kedua, apatisme ini dapat menyebabkan ketimpangtindihan hubungan antara masyarakat dengan elemen pemerintah yang seharusnya transparan dan saling mendukung. Yang ketiga, apatisme ini dapat menyebabkan radialisme dan individualisme di masyarakat Indonesia berkembang dengan pesat. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya memaparkan argumentasi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan sedikit apa yang dimaksud dengan apatis dalam sistem pemerintahan dan sistem politik. Apatis merupakan suatu tindakan atau suatu sikap acuh tak acuh atau tidak ditandai dengan rasa simpati di sana. Di mana dalam politik apatisme ini merupakan suatu sikap masyarakat yang tidak mau tahu dan tidak peduli terhadap radikal dan juga terhadap kestabilitasan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam pemerintahnya. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita tahu bahwa di masyarakat Indonesia memiliki sistem demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki elemen dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, bagaimana suatu kestabilitasan atau kemakmuran bangsa terwujud jika dari masyarakatnya sendiri saja apatis? Yang dimana seharusnya masyarakat Indonesia tersebut harus proaktif terhadap kebijakan atau elemen maupun ruang bidang publik. Karena suatu kebijakan pemerintah dapat terimplementasi dengan baik atau terwujud dengan baik, itu semua karena acuan dan juga partisipasi dari rakyatnya. Dewan juri yang terhormat, hal tersebut diduga dapat memberikan contoh yang lebih fleksibel, yang dimana contohnya banyak kita ketahui bahwa golongan-golongan masyarakat dalam pemilu itu memilih golput atau golongan putih. Menurut data aktivitas pemilu 2019, sekitar 34,75 juta masyarakat Indonesia ini memilih golongan putih atau golput. Nah, Dewan juri yang terhormat, dapat kita lihat bahwa golongan putih ini merupakan salah satu contoh sikap apatisme di masyarakat yang sangat tinggi. Lalu, mengapa hal itu terjadi? Yang pertama, setelah dilakukan observasi dan kualifikasi, hal tersebut terjadi karena yang pertama, masyarakat menganggap bahwa pemerintah ini atau pemerintah Indonesia ini tidak stabil. Dalam konotasi yang sangat negatif, pemerintahan kita kotor. Yang kedua, hal tersebut dipaparkan karena masyarakat tidak percaya dengan pemerintah, dikarenakan banyaknya elemen-elemen atau oknum-oknum yang telah menjatuhkan nama pemerintahan. Dan yang ketiga, masyarakat memilih hal tersebut karena masyarakat menganggap bahwa sistem politik ini hanya pemerintah yang mengurus, tidak ada masyarakat di sana. Padahal, menurut observasi data lebih lanjut, suatu pemilu atau kestabilan politik itu, elemen terpentingnya adalah masyarakat. Pemerintah dan juga masyarakat seharusnya berkontribusi secara proaktif. Karena masyarakat merupakan suatu wadah implementasi pemerintahan yang lebih baik. Dewan juri yang terhormat, dalam sistem pemerintahan politik kita juga mengenal yang namanya suatu sistem rakyat yang bergabung di sana. Kita lihat ada banyak wilayah-wilayah yang baik secara struktural maupun fasilitas-fasilitasnya tidak terjamin atau masih jauh dari kata yang baik lah gitu. Mengapa hal itu terjadi? Yang pertama, masyarakat itu tidak pernah mengusulkan atau berpartisipasi di sana. Makanya hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan pembangunan fasilitas-fasilitas di Indonesia. Yang kedua, kita tahu juga bahwa tingkat pendidikan juga bisa menjadi elemen mengapa apatisme ini tidak bermoral. Karena banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pendidikan dan hanya berfokus pada hal-hal individualisnya saja,
Padahal kita tahu bahwa masyarakat merupakan seruan terpenting dalam peningkatan pendidikan di masyarakat atau di bangsa kita. Nah, kita tahu juga bahwa masyarakat Indonesia ini seharusnya ikut dalam kredibel secara universal untuk membangun pemerintahan yang lebih baik. Karena kita tahu bahwa elemen terpenting dalam sebuah bangsa ialah rakyatnya, di mana rakyat ini seharusnya yang berperan lebih aktif. Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut juga dapat kita lihat banyaknya pemilu-pemilu yang janggal. Yang pertama, adanya korup atau suap dalam pemilu. Kita tahu bahwa pemilu di Indonesia ini tingkat korupnya itu sangat tinggi. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena masyarakat tidak peduli dengan sistem kredibilitas dari pemerintahannya. Karena masyarakat itu hanya peduli pada individualisnya saja. Nah, ini tadilah yang menjadi penekanan diri dalam diri kita. Mengapa sikap apatisme ini dianggap tidak bermoral? Karena sikap apatisme ini dapat menyebabkan masyarakat memiliki sudut pandang bahwa pemerintahan tersebut tidak penting bagi mereka. Yang terpenting hanyalah suatu income atau pendapatan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kebijakan pemerintah tersendiri itu dilihat dari masyarakatnya, bagaimana masyarakatnya berpotensi, apa yang diperlukan masyarakat, peluang masyarakat, itu yang dilihat dari pemerintah. Nah, bagaimana hal kebijakan tersebut bisa berjalan lebih baik kalau dari masyarakatnya saja itu tertutup, tidak pernah berpartisipasi? Makanya hal tersebut dikatakan tidak bermoral, karena hal tersebut dapat mendorong individualisme antara pemerintah dan juga masyarakat. Dan yang kedua, hal tersebut juga dipengaruhi oleh konsumeritas dari masyarakat yang cukup tinggi. Itu masyarakat hanya berpusat pandangan bahwa politik itu hanya dijalankan oleh pemerintah semata-mata, bukan dijalankan oleh rakyat. Padahal seluruh intinya dari semua kebijakan dan kredibilitas di dalam masyarakat itu adalah masyarakatnya sendiri. Maka dari itu, saya sebagai tim pembicara pertama pemerintah aktivis dan mendorong penuh mosi ini, karena mosi ini mengangkat dan mengobservasi kita, menggali kita lebih jauh untuk lebih proaktif terhadap pemerintahan kita, agar struktural di pemerintahan kita dapat berjalan dengan baik dan dapat mendorong kita sebagai masyarakat untuk lebih sadar terhadap aktivitas-aktivitas dan ruang-ruang publik yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat pagi dan salam sejahtera.